Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas peluang usaha, mulai hidroponik tanpa lahan di kos, kini sukses jual sayuran omset hingga 70 jutaan. Yuk, tonton sampai habis. Ahmad Ardan Ardianto, yang akrab disapa Ardan, memulai perjalanan bisnisnya di bidang hidroponik dari kos-kosannya dengan peralatan seadanya. Berawal dari ketidaktahuan dan keisengan, ia mulai belajar dan mempraktikkan teknik bercocok tanam hidroponik secara otodidak. Seiring waktu, Ardan berhasil mengembangkan usahanya hingga memiliki greenhouse sendiri dan meraih omset hingga 70 juta rupiah. Perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penipuan dan hasil panen yang tidak terserap pasar. Namun, dengan ketekunan dan semangat wirausaha, Ardan berhasil mengatasi rintangan tersebut dan membangun Dewaponik menjadi bisnis yang sukses. Menghitung skala ekonomi atau tingkat keuntungan dari bisnis hidroponik Ahmad Ardan Ardianto, Dewaponik. 1. Pendapatan bulanan, sudah disebutkan bahwa omset mencapai 70 juta rupiah per bulan. 2. Biaya operasional bulanan, biasanya mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa lahan, listrik, air, dan lainnya. 3. Margin keuntungan, persentase keuntungan bersih setelah biaya operasional dikurangi. Perhitungan tingkat keuntungan estimasi. Data awal, asumsi. Omset bulanan, 70 juta rupiah. Biaya operasional, misal, 40 juta rupiah, perkiraan 60% dari omset, tergantung efisiensi. Keuntungan bersih, selisih antara omset dan biaya operasional. Keuntungan bersih bulanan sama dengan omset, biaya operasional. Sama dengan 70 juta rupiah, 40 juta rupiah. Sama dengan 30 juta rupiah. Margin keuntungan, 42,86%. Analisis skala ekonomi. Efisiensi biaya. Skala ekonomi tercapai jika biaya produksi per satuan turun saat bisnis berkembang. Dalam hidroponik. 1. Pembelian bahan dalam jumlah besar, mengurangi harga satuan, misal, pupuk atau benih. 2. Penggunaan greenhouse modern, meningkatkan hasil panen tanpa biaya signifikan. 3. Efisiensi tenaga kerja, satu tim dapat menangani area lebih besar dengan teknologi. Potensi skalabilitas. Luas greenhouse, semakin luas, semakin banyak tanaman yang dihasilkan tanpa peningkatan biaya proporsional. Pasar, jika permintaan pasar terpenuhi dan jaringan distribusi efisien, pendapatan tumbuh eksponensial. Tingkat keuntungan saat ini, 42,86%. Potensi keuntungan dengan skala ekonomi, hingga 50% lebih tinggi melalui ekspansi dan efisiensi. Bisnis hidroponik dengan omset 70 juta rupiah per bulan sudah berada pada jalur yang menguntungkan dan dapat terus berkembang dengan optimasi. Latar belakang usaha. Ahmad Ardan memulai usaha hidroponik karena ketiadaan kegiatan, dengan inspirasi dari diskusi bersama mahasiswa pertanian. Basic pendidikannya tidak dari pertanian, tetapi ia langsung belajar dan praktek pada malam yang sama setelah diperkenalkan hidroponik. Awalnya, usaha dimulai di kos-kosan dengan sistem sederhana seperti wick system. Perkembangan dan greenhouse. Awalnya menggunakan material minimalis seperti bambu karena keterbatasan budget. Saat ini, ia membangun greenhouse untuk mengukur produksi lebih terstruktur, melindungi tanaman dari hama, dan meningkatkan hasil panen. Keunggulan hidroponik. Tidak membutuhkan tanah, cocok untuk lokasi di tengah kota seperti Jogja. Proses bercocok tanam lebih bersih dan efisien, tanpa kebutuhan mencangkul, mencabut rumput, atau menghadapi hama tanah. Tantangan dan kendala. Panen melimpah yang tidak terserap oleh pasar sering menjadi tantangan besar. Masalah dengan pihak ketiga, seperti kerugian saat pembangunan greenhouse di daerah lain akibat ketidaksesuaian pekerjaan dan pembayaran. Kendala teknis seperti kerobohan greenhouse akibat pemasangan plastik UV yang salah. Strategi usaha. Menjawab semua peluang meskipun awalnya belum ahli. Belajar sambil memenuhi permintaan pasar. Berkolaborasi dengan komunitas untuk pelatihan, pemasangan instalasi, hingga penjualan alat-alat hidroponik. Menggunakan media sosial untuk berbagi informasi dan mempromosikan usaha. Produk dan proses produksi. Menanam berbagai jenis sayuran seperti selada hijau, selada merah, romaine, siomex, dan beberapa jenis sawi. Proses produksi melibatkan tahap penyemaian benih di rock wall, pemindahan ke meja remaja, pembesaran, hingga panen di usia 40-50 hari. Alternatif media tanam untuk tanaman tertentu seperti cocopeat dan sekam. Tantangan hama dan penyakit.
Hama seperti kutu, ulat, dan belalang sering menyerang daun, menyebabkan tanaman kuning hingga mati. Penyakit seperti jamur, mata kodok, menjadi masalah, terutama saat musim hujan. Momen penting dalam usaha, hidroponik mulai berkembang pesat saat pandemi COVID-19. Meskipun penjualan sayur menurun, permintaan alat dan bahan hidroponik justru meningkat. Greenhouse di kota gede kini menjadi pusat produksi dengan kualitas yang terus dijaga, terutama melalui pengontrolan air, nutrisi, dan pH. Dukungan keluarga dan komunitas. Awalnya mendapat skeptisisme dari keluarga, tetapi kini usaha ini didukung penuh dan bahkan menjadi inspirasi bagi saudara-saudaranya. Ahmad juga mengajar di kampus dan sering berbagi ilmu dengan mahasiswa, sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan hidroponik. Impian dan harapan, menjadikan Dewaponik sebagai pemimpin dalam metode hidroponik di Jogja, dengan slogan, Dewanya Hidroponik Jogja. Mengedukasi masyarakat bahwa hidroponik adalah metode bercocok tanam yang mudah, menyenangkan, dan ramah lingkungan. Kesimpulan, Ahmad Ardan Ardianto membuktikan bahwa usaha hidroponik tidak hanya menjadi solusi bercocok tanam di kota, tetapi juga dapat menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan meski dimulai dari keterbatasan. Langkah-langkah cara hidroponik dari Dewaponik berdasarkan penjelasan Ahmad Ardan Ardianto, pengelola Dewaponik Yogyakarta. Persiapan media tanam. Media utama, gunakan rock wool seperti spons berwarna kuning, karena mampu menyerap air dan menjaga kelembapan benih. Alternatif media, untuk tanaman seperti kangkung, gunakan campuran cocopeat dan sekam. Penyemaian benih. Proses penyemaian. Potong rock wool menjadi ukuran kecil sesuai kebutuhan. Masukkan satu benih ke dalam setiap potongan rock wool. Simpan media di tempat yang cukup terkena cahaya matahari. Setelah sekitar 10 hari, benih akan berkecambah dan muncul tunas daun kecil. Pemindahan ke instalasi hidroponik. Tahapan pemindahan. Setelah tunas daun muncul, pindahkan bibit ke meja remaja dengan ruang yang lebih besar. Tambahkan larutan nutrisi hidroponik untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Setelah tumbuh lebih besar, pindahkan ke instalasi hidroponik yang lebih besar, seperti meja pembesaran. Perawatan dan pemeliharaan. Nutrisi, jaga larutan nutrisi tetap stabil dengan memperhatikan tingkat pH dan konsentrasi nutrisi. Kontrol hama. Periksa daun secara rutin, terutama bagian bawahnya, untuk menghindari serangan kutu, ulat, atau jamur. Gunakan langkah pencegahan jika muncul gejala seperti daun menguning atau berlubang. Waktu panen. Durasi panen. Sayuran seperti selada biasanya siap dipanen setelah 40-50 hari. Tanaman cepat panen seperti kangkung hanya membutuhkan waktu 23 hari. Kualitas panen, pastikan tanaman dipanen pada kondisi optimal dengan nutrisi yang cukup untuk mendapatkan hasil maksimal. Manajemen tanaman. Siklus tanam. Lakukan penjadwalan penanaman secara berkala agar panen dapat dilakukan terus-menerus tanpa jeda. Tanaman hidroponik harus selalu penuh di instalasi untuk memaksimalkan efisiensi. Manfaat dan keunggulan hidroponik. Bersih, tidak membutuhkan tanah, mengurangi risiko kotoran, dan hama tanah. Efisien, sistem hidroponik sederhana memungkinkan budidaya di area kecil seperti di kos-kosan atau lahan terbatas di kota. Ramah lingkungan, menggunakan air lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Metode ini memungkinkan siapa saja, bahkan tanpa latar belakang pertanian, untuk memulai bercocok tanam dengan cara modern dan efisien. Dewaponik menjadi contoh nyata bagaimana usaha hidroponik dapat dikembangkan secara profesional dari skala kecil hingga besar. Beberapa kendala yang sering dihadapi petani hidroponik. Biaya awal yang tinggi. Kendala, investasi awal untuk sistem hidroponik, seperti pompa, pipa, media tanam, dan nutrisi, cukup mahal dibandingkan pertanian konvensional. Solusi, memulai dengan sistem sederhana seperti wick system sistem sumbu, sebelum beralih ke sistem yang lebih kompleks seperti NFT, Nutrient Film Technique atau DWC, Deep Water Culture. Ketergantungan pada teknologi. Kendala, sistem hidroponik membutuhkan aliran air dan listrik yang stabil. Gangguan listrik dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Solusi, menggunakan sumber daya cadangan seperti generator atau sistem energi alternatif seperti panel surya. Pemahaman nutrisi yang kompleks. Kendala, mengatur keseimbangan nutrisi dalam air, pH dan EC, memerlukan pengetahuan khusus. Nutrisi yang tidak seimbang dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu. Solusi, belajar secara mendalam tentang nutrisi tanaman dan menggunakan alat seperti pH meter dan EC meter untuk memantau kualitas air.
Penyakit dan hama. Kendala, meskipun lebih minim hama dibanding pertanian konvensional, hidroponik rentan terhadap penyakit yang menyebar melalui air, seperti akar busuk akibat jamur Pythium. Solusi, mengontrol suhu dan sirkulasi udara, menjaga kebersihan sistem, dan menggunakan desinfektan alami jika diperlukan. Kebutuhan air dan pemeliharaan yang tinggi. Kendala, meski menggunakan air lebih hemat dibandingkan pertanian tanah, hidroponik tetap memerlukan penggantian air secara rutin untuk menghindari kontaminasi. Solusi, menggunakan sistem sirkulasi air, recirculating system, untuk menghemat air dan meminimalkan limbah. Keterbatasan pengetahuan. Kendala, banyak petani pemula kurang memahami cara kerja sistem hidroponik sehingga membuat kesalahan fatal, seperti overwatering atau underfeeding tanaman. Solusi, mengikuti pelatihan atau kursus tentang hidroponik, membaca panduan, dan bergabung dengan komunitas hidroponik untuk berbagi pengalaman. Faktor lingkungan. Kendala, hidroponik seringkali dilakukan di lingkungan terkendali seperti greenhouse, yang memerlukan biaya tambahan untuk pengaturan suhu, cahaya, dan kelembaban. Solusi, menggunakan teknologi hemat energi dan memilih lokasi dengan iklim yang mendukung. Pasar dan distribusi. Kendala, beberapa konsumen belum terbiasa atau bersedia membayar lebih untuk produk hidroponik dibandingkan hasil pertanian konvensional. Solusi, edukasi konsumen tentang manfaat produk hidroponik, seperti bebas pestisida dan bernutrisi tinggi, serta menjalin kerjasama dengan restoran atau pasar modern. Dengan mengenali dan mengatasi kendala ini, bertani hidroponik dapat menjadi usaha yang produktif dan menguntungkan. Memasarkan produk hasil pertanian hidroponik secara efektif. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Manfaatkan koperasi pertanian, bergabung dengan koperasi pertanian dapat membantu dalam distribusi produk hidroponik. Koperasi sering menyediakan penyuluhan, modal, dan menampung hasil panen untuk didistribusikan. Bergabung dengan komunitas atau paguyuban, menjadi anggota komunitas petani atau paguyuban dapat memperluas jaringan pemasaran. Komunitas ini sering menjadi jembatan antara petani dan calon pelanggan, seperti restoran, kafe, atau pasar modern. Jual langsung ke pasar tradisional, menawarkan produk hidroponik langsung ke pedagang atau pengepul di pasar tradisional dapat menjadi alternatif pemasaran. Pastikan kualitas produk tetap terjaga untuk menarik minat pembeli. Penjualan langsung dari kebun, mengundang konsumen untuk membeli langsung dari kebun memberikan pengalaman berbeda dan membangun kepercayaan terhadap kualitas produk. Selain itu, metode ini dapat mengurangi biaya transportasi. Gunakan media sosial dan website, manfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, atau TikTok untuk mempromosikan produk. Membuat situs web dengan foto-foto produk yang menarik juga dapat meningkatkan minat beli konsumen. Bergabung dengan marketplace, mendaftarkan produk di marketplace online memperluas jangkauan pasar. Pastikan untuk mengintegrasikan promosi di media sosial dengan toko online di marketplace untuk hasil yang optimal. Menawarkan ke restoran atau supermarket, produk hidroponik yang higienis dan sehat diminati oleh restoran dan supermarket. Menjalin kerjasama dengan mereka dapat menjadi saluran distribusi yang potensial. Menentukan target pemasaran, identifikasi pasar sasaran yang tepat, seperti konsumen yang peduli kesehatan atau segmen premium, untuk menyesuaikan strategi pemasaran yang efektif. Berjualan secara langsung, menjual produk secara langsung, misalnya dengan berjualan keliling atau membuka lapak di pasar, dapat meningkatkan interaksi dengan konsumen dan memahami kebutuhan mereka. Giat melakukan promosi, aktif melakukan promosi, baik secara online maupun offline, untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk hidroponik yang ditawarkan. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, diharapkan pemasaran produk hidroponik dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target pasar yang diinginkan. Tahapan bertani hidroponik dari awal hingga berkembang menjadi sukses. Riset dan pemahaman awal. Memahami konsep hidroponik. Pelajari apa itu hidroponik, jenis-jenisnya NFT, DFT, weak system, keunggulan, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Identifikasi kebutuhan pasar. Tentukan produk apa yang diminati di pasar, seperti selada, kangkung, bayam, atau tanaman herbal. Pelajari teknik dasar. Ikuti pelatihan atau belajar secara mandiri melalui buku, video, atau komunitas petani hidroponik. Perencanaan awal. Pilih lokasi. Cari lokasi yang strategis, cukup mendapat sinar matahari, dan mudah dijangkau air bersih. Tentukan skala usaha. Mulai dengan skala kecil seperti hobi di rumah, lalu berkembang menjadi skala komersial. Rancang sistem hidroponik.
Pilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, seperti sistem WIG, untuk pemula, murah, dan sederhana. Sistem NFT atau DFT, lebih kompleks, cocok untuk skala besar. Rencana anggaran. Hitung biaya awal seperti pembelian pipa, pompa, nutrisi, benih, dan media tanam. Persiapan infrastruktur. Membangun sistem hidroponik. Gunakan pipa PVC untuk aliran air. Siapkan pompa air untuk sirkulasi, jika menggunakan sistem NFT DFT. Pilih media tanam seperti rockwool, hidroton, atau cocopeat. Pemasangan greenhouse opsional, untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim dan hama. Proses penanaman. Penyemaian benih. Siapkan benih berkualitas. Semai di media seperti rockwool hingga muncul daun sejati. Pindah tanam, transplanting. Pindahkan bibit ke sistem hidroponik saat sudah cukup kuat. Pastikan akar menyentuh larutan nutrisi. Pemeliharaan tanaman. Pemberian nutrisi. Gunakan larutan nutrisi hidroponik yang kaya unsur hara N, P, K, mikro. Periksa konsentrasi larutan menggunakan TDSEC meter. Kontrol pH air. Pastikan pelarutan antara 5,5 sampai 6,5 untuk optimalisasi penyerapan nutrisi. Pencahayaan. Pastikan tanaman mendapat sinar matahari cukup, 6 sampai 8 jam sehari, atau gunakan lampu grow light jika di dalam ruangan. Pengendalian hama. Gunakan metode organik seperti neem oil atau predator alami untuk menghindari pestisida kimia. Panen dan pasca panen. Panen tepat waktu. Panen tanaman saat sudah mencapai ukuran optimal, biasanya sekitar 30-45 hari setelah tanam. Proses pasca panen. Cuci hasil panen, kemas dalam plastik atau box, dan simpan di tempat dingin. Strategi pemasaran. Tentukan target pasar. Jual ke pasar lokal, restoran, kafe, atau langsung ke konsumen. Promosi online. Gunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau marketplace untuk memperluas jangkauan. Bergabung dengan komunitas atau paguyuban. Memanfaatkan jaringan untuk menjalin kerjasama dengan restoran atau supermarket. Pengembangan usaha. Diversifikasi produk. Coba tanam jenis baru seperti tanaman herbal mint, basil tomat, atau stroberi. Skalakan produksi. Tingkatkan jumlah tanaman dengan memperluas sistem hidroponik. Inovasi teknologi. Gunakan IoT Internet of Things untuk memantau nutrisi, pH, dan suhu secara otomatis. Branding dan packaging. Ciptakan merek dagang yang menarik dan kemasan higienis untuk meningkatkan nilai jual. Evaluasi dan perbaikan. Analisis keuangan. Hitung laba bersih untuk memastikan usaha berjalan sehat. Pantau kualitas. Pastikan kualitas tanaman tetap konsisten dari waktu ke waktu. Feedback konsumen. Dengarkan masukan dari pembeli untuk memperbaiki produk atau layanan. Sukses dengan hidroponik. Bangun reputasi. Jaga kepercayaan konsumen dengan produk berkualitas tinggi. Edukasi publik. Adakan workshop atau tur ke kebun hidroponik untuk menarik perhatian dan kepercayaan pasar. Kolaborasi dan ekspansi. Jalin kemitraan dengan institusi pendidikan atau organisasi lingkungan untuk memperluas pasar. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat membangun usaha hidroponik yang sukses dari awal hingga berkembang menjadi bisnis yang besar. Dewaponik, sebuah kebun sayur hidroponik di Yogyakarta, aktif berbagi pengetahuan tentang teknik bercocok tanam hidroponik melalui berbagai platform media sosial. Berikut adalah beberapa sumber yang dapat Anda manfaatkan untuk mempelajari cara hidroponik ala Dewaponik: Instagram, akun @dewaponik, TikTok, melalui akun @dewaponik, YouTube, DEWAPONIK Official. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.